Tentang jumlah awak dan penumpang juga menyisakan cerita tersendiri. Daftar manifest penumpang pesawat Sukhoi Superjet 100 kacau balau, direvisi hingga 3 kali. Daftar penumpang yang asli justru terbawa terbang oleh petugas pencatat, sehingga terpaksa daftar penumpang dibuat berdasarkan buku tamu. Saya turun jadi 48, ya. Terus siang-siang ada yang menelpon, Pak saya nggak jadi terbang. Saya klarifikasi lagi, betul. Memang yang masuk dalam daftar manifest pertama itu tidak jadi terbang, sehingga saya yakin turun menjadi 47. Pilot Alexander Yablonsev adalah pilot senior yang mengantongi lebih dari 14.000 jam terbang. Dia berpengalaman menerbangkan 221 jenis pesawat dan 7 tahun bergabung ke dalam Korps Kosmonaut. Fakta-fakta ini menepis keraguan atas kemampuan Alexander Yablonsev. Tetapi mengapa Yablonsev menurunkan ketinggian pesawat dari 10.000 kaki ke 6.000 kaki? Padahal ketinggian Gunung Salak sendiri sekitar 7.000 kaki. Belum ada yang tahu pasti. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan memfokuskan penyelidikan pada keputusan kontroversial tersebut. Kalau soal yang turunnya sampai 6.000 itu sebenarnya itu permintaan atau? Nah itulah nanti akan kita selidiki. Saya juga nggak jelas itu. Tapi itu diberikan izin oleh ATC ya Pak? Itu ada keluar izin oleh ATC Pak? Mestinya ya. Mestinya. Jadi sebenarnya itu diberikan izin ya Pak ya? Mestinya diberikan izin. Kalau enggak kan nggak mungkin turun ya. Itulah yang harus saya ungkap kenapa itu terjadi. Kita nggak tahu alasannya. Memang katanya ada permintaan gitu. Kalau 6.000 saja pasti tidak masalah. Kalau di atas Atapung Jaya nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Kontak dengan ATC terakhir itu ditekankan ya Pak ya? Ya itu yang terakhir. Dia cuma 12 menit terbangnya ini. Ya kan 12 menit. Langsung 7.33 atau jam 2 sore 33 ini ada kontak. Belum lagi genap 2 hari beredar pula isu di sinyal telepon seluler milik wartawan majalah angkasa Didi Nur Yusuf dan Dodi Aviantara penyebab celaka Sukhoi Superjet 100 karena mengganggu alat navigasi. Redaksi majalah angkasa membantah isu tak berdasar itu. Apalagi kedua wartawannya punya kesadaran tinggi dan paham prosedur keselamatan penerbangan. Makanya ketika hari ini ada berita tentang API, kami sangat kecewa. Lalu kami segera menghubungi teman-teman kami, termasuk diantaranya kontak kami di Telkomsel. Kami ngecek jam 2 lebih 15 kalau nggak salah, atau jam 2 lah, saya nggak tahu persisnya. Tidak ada sinyal. Penyelidikan penyebab kecelakaan pesawat komersil Sukhoi Superjet 100 diperkirakan bakal memakan waktu lama, bisa sampai 1 tahun. Nah, terkait dengan ini, maka tim SAR gabungan sekarang masih melanjutkan pencarian black box tersebut. Persoalan yang dihadapi adalah bahwa kami kemarin berasumsi ekor pesawat ini masih dalam keadaan utuh, tapi ternyata dia sudah hancur berantakan, sehingga sangat menyulitkan kami untuk mencari barang-barang tersebut. KNKT Indonesia dan Rusia atau bahkan Prancis akan bekerjasama mengungkap musabab tragedi yang menewaskan 45 orang itu. Jadi stop spekulasi. Tunggu saja penyelidikan resmi KNKT berdasar pada rekaman pilot dengan menara kontrol penerbangan dan data kotak hitam.